Ini 1, 2, 3. Ya, muncul. Saya langsung mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore di Saudi dan di Jakarta, Pak Ridwan sekarang. Selamat malam tentunya untuk di Jakarta sekarang menunjukkan jam 8 kurang atau jam 20 kurang 5 menit ya Oh iya, jadi sekarang. pas nih beda 4 jam antara Saudi dan Jakarta. Betul, tentunya begitu. Baik, Perbedaan antara Saudi sudah di waktu Saudi tidur, kita melek. Kita terbalik. dan Alhamdulillah ini sudah hampir 1 minggu kami mengadakan live streaming atau talk show online seperti ini. Dan dari sekian pembicara dengan tema-tema yang berbeda-beda, kali ini kita akan berbicara atau mengupas tentang aturan terbaru keberangkatan PMI ke Arab Saudi pasca cuti. Tentunya tema ini banyak difokuskan kepada rekan-rekan PMI yang seringkali dibingungkan ya, atau kurang mengikuti informasi terbaru, karena begitu banyak perubahan dan cepat juga. Dan kebetulan ini ada Pak Ridwan, tamu kita yang sangat istimewa, langsung dari Jakarta, Indonesia. Selama ini kita bicara dengan teman-teman yang ada di Arab Saudi. Kali ini sore kita ambil waktunya agar nanti atau di Jakarta tidak terlalu malam kan. Dan Alhamdulillah bedanya 4 jam. Dan ini sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Ridwan Zakaria. Nah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan atau kita juga kenalan dulu sama Pak Ridwan. Boleh Pak memperkenalkan dulu dari nama dan aktivitas di Jakarta apa nih Pak? Silakan Pak. Baik, nama saya Ridwan Zakaria. Kebetulan saya asli dari Jawa Barat, tepatnya saya di Kabupaten Cianjur. Dan saya selama ini memang pernah sebagai pekerja migran Indonesia juga. Dalam hal ini pernah berkiprah, bukan berkiprah, pernah turun ke lapangan. Jadi aktivitas kita sebetulnya untuk selama ini dari mulai 2019 ya, untuk pendampingan PMI pasca cuti untuk kembali lagi ke negara penempatan, salah satunya yaitu Saudi Arabia tentunya. Itu bekerja kita tidak mengenal waktu, karena yang namanya pendampingan dan penerbangan itu, schedule untuk penerbangan itu ada di pagi, di siang, di malam, bahkan subuh. Begitu besarnya sebagai opening untuk perkenalan dari saya, Ridwan Zakaria. Begitu Mas ya. Ya, Masya Allah. Ini Pak Ridwan berarti alumni Timur Tengah. Tepatnya pernah di Arab Saudi berapa lama nih Pak? Saya pertama kali menginjakan kota Damam pasca kerusuhan 98 ya. Waktu itu Yeah. saya pernah bekerja di sebuah pabrik di daerah Citere Bogor, karena terjadinya kerusuhan yang pada akhirnya banyak yang usaha-usaha termasuk pabrik tutup. Akhirnya saya memberanikan diri, itu pun atas kehendak almarhum orang tua saya, kebetulan di Damam. Dari tahun 2000 saya mengerjakan kota Damam sampai 2004 Mas Jalan ya. 2004 saya kembali ke Indonesia, istirahat selama 1 tahun. Akhirnya 2005 saya berkiprah di Jeddah ya, kota sejuta kenangan yang membuat kita nyaman, apalagi kalau gaji kita lancar dan aman begitu tentunya. Saya 2005 sampai dengan 2017, jadi 12 tahun saya di Jeddah, 4 tahun saya di Damam gitu. Jadi kalau di total ada sekitar 16 ya, 16 tahun. Betul, 16 tahun. Usia yang atau waktu yang cukup lama ini bergelut Waktu di yang Arab cukup Saudi. lama, betul. Dan saya ketika berangkat pun ke Damam, status masih unyu-unyu ya. Dalam artian belum menikah gitu. Belum menikah Masih dan belum ting-ting. ada, masih ting-ting ya. Dalam artian belum ada beban. Yang penting saya berangkat ke luar negeri, saya punya cita-cita, saya mengumpulin uang. Katanya berangkat ke luar negeri bisa berhasil gitu kan. Alhamdulillah. Tapi sebetulnya memang kalau dibilang yang sudah mempunyai, jadi pengalaman saya ketika bekerja di luar negeri, yaitu salah satunya saya bisa berbahasa Arab, saya bisa umroh, dan yang terpenting saya bisa haji. Alhamdulillah.
Saat saat ini kan beraktivitas atau yang tadi disebutkan kegiatannya banyak membantu PMI ya, warga negara Indonesia yang Betul. ingin kembali ke tempat atau penempatan pekerjaan di luar negeri. Ini apa Pak latar belakang yang menjadi keterpanggilan untuk berkecimpung di sini? Baik. Ceritanya kita memang selalu melihat kondisi di lapangan ya. Mohon maaf dalam hal ini memang penempatan untuk para PMI cuti dibilang ada beberapa yang mengerti dan tidak mengerti dengan prosedur ya. Keterpanggilan saya ketika 2019. Waktu itu waktu masih sempat pandemi yang diberlakukan itu hanya swab test PCR saja, belum ada hotel karantina ya. Dan waktu itu memang PCR itu yang ditunjuk beberapa banyak rumah sakit di Jakarta, bahkan di daerah pun ada. Cuman kendalanya waktu itu untuk di daerah, salah satunya untuk di daerah saya di Kabupaten Cianjur, itu tidak ada hasil PCR yang hasilnya 1 hari, Mas. Jadi dia harus menunggu 3 hari, bayangkan. Dan waktu itu yang harganya masih fantastis ya, di angka 1 juta ke atas waktu itu. Nah, akhirnya saya coba menggali beberapa rekan-rekan kita di Jakarta. Saya bilang rekomendasinya dong untuk penerbangan internasional, salah satunya untuk ke Saudi, PCR yang di mana yang hasilnya bisa 24 jam. Hari ini tes, besok hasilnya pagi keluar. Akhirnya rekanan kita menunjuk, dan kebetulan memang salah satu yang ditunjuk tersebut adalah rekomendasi dari kedutaan, yaitu waktu itu Parmalab, Mas ya. Parmalab waktu itu kita ada rekan juga di sana. Ternyata kendalanya ada beberapa di daerah juga yang dalam hal ini tidak mengerti prosedurnya seperti apa. Bahkan waktu itu kendalanya ada beberapa yang sudah membelikan tiket yang lama, itu bisa dipakai kembali sebetulnya. Cuman yang harus kita lakukan adalah untuk mereschedule ulang. Nah, akhirnya kita turun ke lapangan di bandara. Ternyata begitu nggak bisa ketika kita memakai tiket yang lama, terus ke bandara, itu tetap harus diokekan dulu sebelumnya. Gitu. Nggak bisa ujuk-ujuk kita ke bandara, tiba-tiba diokekan dengan bawa PCR. Nah, disitulah keterpanggilan saya. Dan saya masih ingat di bulan 2019 itu, saya di bulan launching saya di bulan Oktober, Mas. Bayangkan. Oktober saya dari Cianjur menjemput salah satu PMI dari Garut. Ya. Karena si kafil atau majikannya menelpon langsung dari Riyadh ke saya gitu, di chatting, mungkin mengambil nomor handphone saya dari beberapa rekanan saya waktu dulu pernah bekerja di Saudi. Tolong, ada salah satu pekerja saya yang cutinya terhalang kemarin di pandemi ini, untuk dibantu dari mulai mengokekan tiket sampai dengan PCR sampai benar-benar layak terbang. Bayangkan Mas, saya di Daulat dari jam 6 maghrib dari Cianjur untuk berangkat ke Garut. Itu launching saya pertama kali. Itu keterpanggilan saya. Ternyata Garutnya itu masih ke dalam juga. Jam 6 berangkat, nyampe di Garut, itu saya jam 12 malam. Bayangkan. Disitulah saya keterpanggilan, oh ternyata. Jadi mohon maaf, ada beberapa orang yang mengerti. Saya dalam sifatnya ini, kita tidak hanya membantu pendampingan, tapi kita memberi pemahaman, edukasi. Dalam artian, ini loh syarat-syaratnya untuk bisa terbang itu. Begitu, Mas. Oke, waktu itu memang aturannya belum seperti sekarang, Pak Ridwannya. Ada Betul perubahan sekali. dan selama ini, apa sebelum pandemi juga Pak Ridwan sempat juga membantu hal-hal seperti itu sebelum pandemi? Nah, sebelum pandemi, kebetulan kita lebih ke apa ya? Kalau sebelum pandemi, saya pribadi bergerak di travel. Saya justru terbalik. Travel apa? Saya punya kantor agent travel khusus untuk tamu-tamu Timur Tengah, agar sewaktu dia berkunjung ke Indonesia, saya pribadi, kami menyediakan sewa villa, hotel, transportasi, paket-paket tur untuk ke Bali, ke Lombok, dan daerah-daerah wisata lainnya. Itu saya jadi di situ saya gitu. Nah, pas di corona tersebut, tamu-tamu yang dari Timur Tengah kan stop nih, nggak ke Indonesia. Benar. Nah, keterbalikannya, saya terjun di situ ketika tamu tidak ada, tapi banyak PMI yang cuti terhalang berminat untuk kembali lagi ke majikan atau kafilnya gitu.
Untuk ini sekarang ini skupnya di Soekarno-Hatta aja ya, di Cengkareng, Jakarta ya. Betul Ska- sekali, uh, skopnya di Cengkareng, di Soekarno-Hatta aja. Kalau sampai dengan saat ini begitu. Tapi dari beberapa PMI yang berangkat kembali kerja ke Arab Saudi, apakah mereka juga ada yang datang dibantu oleh Pak Ridwan dari misalnya dari Jawa Timur atau luar Jawa? Apa itu memungkinkan juga? Yang kembali ke Timur Tengah gitu, Iya, ke Saudi maksudnya. iya. Terus Iya, kemudian dibantu oleh just Pak Ridwan ketika di Jakartanya atau harus jemput juga ke tempat lokasi daerah mereka? nah, kalau untuk yang di lokasi daerah kita ada beberapa kita mengarahkan untuk sistemnya kita tidak menjemput. Karena bayangkan Mas kalau dari Jawa Timur ya, kita Mm-mm. paling mengarahkan ini harus naik ini nih. Misalkan kalau misalkan ada yang naik bis turun di terminal ini. Kalau Hmm. yang naik pesawat turun di baik di terminal 2 atau di terminal 3 nanti kita jemput gitu kan. Karena memang kondisinya harus 1 hari sebelum terbang harus melakukan swab test PCR yang ditunjuk oleh maskapai atau dalam hari otoritas penerbangan sipil GAKA atau dari edaran dari kedutaan baik perwakilan di Indonesia atau kedutaan Saudi yang ada di Jakarta. Nah, karena kondisi kenapa kayak demikian banyak yang gagal terbang hanya karena swab test PCR dilakukan di daerah. Begitu, Mas. Oh Jadi ya, kalau yang luar daerah kita mm. tidak mengambil, tapi kadang-kadang ada yang begini, Mas saya pokoknya tahu berangkat aja dari Surabaya, tolong sediakan saya tiket, atur jadwal terbang saya, ini tiket saya dari majikan, begitu loh. Baik, jadi pengaturan tersebut sampai ada yang baru kemarin berangkat itu beliau majikannya dari Jeddah itu justru ingin mengkondisikan pokoknya atur semuanya kapan berangkat secepat mungkin karena waktu itu kan kemarin-kemarin rame Omikron ya. Iya. Saya ada rasa ketakutan juga, takut ditutup. Akhirnya sebagiannya pokoknya saya kasih waktu dalam minggu ini harus terbang. Begitu. Kondisinya karena audahnya yang sebentar lagi habis dan Visanya ya. minta untuk secepatnya diterbangkan. Betul sekali. Gitu. Sebenarnya yang up to date, Pak, sekarang ini apa sih prosedurnya atau bagaimana prosedurnya dari mulai berangkat dari rumah? Misalnya saya di Bandung nih, mau pulang ke Oke. Damam. Nah, Hmm. prosedurnya gimana, Pak, supaya bisa terbang? Saya tiket sudah ada misalnya. Visa Oke. ya tentu dari sponsor atau dari tempat saya bekerja sudah disiapkan. Hmm. Masih ada durasinya sekitar sebulan gitu. Apa Pak yang perlu dipersiapkan langkah demi langkahnya ketika mau berangkat ke bandara terus terbang ke Damam misalnya? Oke. Kalau bicara kita mau kembali lagi itu ada beberapa kategori, Mas. Mohon maaf. Iya silakan. Kategori mereka yang 2 kali dosis di Saudi vaksin, ya, Mhm. itu sebetulnya persyaratannya dibilang gampang-gampang susah. Apa sih yang perlu dipersiapkan? Ya, yang perlu dipersiapkan saya kategorinya satu untuk yang 2 dosis di Saudi dulu ya. Yang Kategorinya di dalam yang negeri Saudi ya? betul. Jadi yang Oke. melakukan vaksin di negara penempatan yaitu di Saudi Arabia 2 kali Oke. dosis ya. Hmm. Yang perlu disiapkan adalah pastikan di handphonenya aplikasi Sihati sama Tawakalnanya itu aktif gitu ya. Tidak hanya bermodalkan screenshot barcode Tawakalna atau Mhm. tidak hanya bermodalkan print dari sertifikat di Sihatinya. Oke. Tapi minimal di tangan kita handphonenya itu aktif. Kan itu yang menjadi kendala besar selama ini. Nah, itu yang perlu Aplikasi disiapkan 2 aplikasi. dua aplikasi itu bisa ya kita aktifkan di Indonesia? Oh, sangat bisa. Bisa ya? Sangat bisa. Iya, selama satu persyaratannya ada internet, Hmm. WiFi atau hotspot atau dengan memakai data. Tapi kebanyakan memang karena kondisi saat ini kebanyakan sih data itu karena kartu yang di sana kan misalnya kecuali kita pasang kartu satu lagi untuk data khusus di Indonesia ya. Ya. Kalau misalkan sayang kan kalau pakai data Sawa atau Mobile atau Zen atau kartu yang lainnya kan Roaming. terambil gitu Hmm. pulsanya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah 2 tersebut itu aplikasi Sehati atau Tawakalna itu sangat bisa dibuka dan kami pun sudah beberapa kali bisa mengaktifkan di sini. Yang terpenting satu syaratnya SIM card atau kartu Saudinya masih berlaku, tidak kadaluarsa dan ada pulsanya. Itu pengaktifkannya tersebut ya. Itu yang 2 kali Kedua, dosis dalam negeri ya? betul. Untuk yang syarat pertama yaitu untuk dari sisi Saudi 2 kali. aplikasi Tawakalna atau Sehati itu harus aktif. Hmm. Yang kedua yang harus dipersiapkan adalah yaitu minimal 1 hari sebelum terbang itu udah ada di Jakarta. Kenapa? Untuk mempersiapkan untuk melakukan swab test PCR. Gitu.
Karena yang ditunjuk selama ini, sebelumnya edaran dari GAKA itu ada sekitar 13 rumah sakit. Ternyata akhirnya mengerucut menjadi sedikit, sekarang hanya cuma 3. Adapun dari 3 yang sekarang tersebut, itu, 3 ini yang sekarang yang update ya? yang 3 ini yang sekarang. Adapun 3 yang sekarang ini ternyata yang satu ini lumayan sedikit bermasalah dikarenakan yang dua ini satu permasalahannya tidak 24 jam. Oke. Hari libur tutup, bayangkan. Cuman satu rumah sakit saja yang 24 jam tidak tutup dan hasilnya selama ini cepat, yaitu sekitar 10 sampai 12 jam. Bisa disebutkan Pak yang 3 rumah sakit rujukan itu? Nah, untuk rujukan diantaranya kita punya Prodia, oke, terus punya Karunia dan punya Kartika Pulau Mas. Ini rujukan PCR ya untuk swab yang di Indonesia ya? Khusus untuk ke Saudi Arabia. Ke Arab Saudi. Betul. Yang 24 jam yang mana nih di antara 3 ini? Yang 24 jam yang terakhir, Kartika Pulau Mas. Kartika Pulau Mas. Dan cabangnya itu Betul. bisa kita pakai atau kita gunakan yang di cabang, yang di daerah nggak Pak itu? Kartika Mas ini. Selama ini yang saya tahu Kartika Pulau Mas ini, yang saya tahu ya sekarang itu, yang ada cuma di Jakarta. Ada kabar kemarin katanya buka di Surabaya, ternyata nggak jadi. Gitu. Ini yang 24 jam yang bisa melayani Pak ya, PCR. Betul sekali. Begitu. Dan fast track-nya ada fasilitas yang hasilnya cepat. Istilahnya ekspres ya. Ada yang misalkan mustajil atau ingin cepat, itu ada hasilnya yang ekspres juga, yang hasilnya bisa keluar 6 jam, cuman harganya sedikit berbeda. Kalau yang 2 pertama tadi cabangnya ada Pak di daerah? Di daerah ada beberapa di daerah, tapi ada juga yang nggak ada. Untuk yang satu itu ada, yang satu ya, yang satu itu Karunia itu nggak ada, cuman ada di Jakarta aja. Untuk yang Prodia itu ada di daerah, tapi tidak semua daerah. Cuman permasalahannya waktu liburnya itu dia nggak buka. Cuman ada terkendala kalau nggak salah barcode kemarin itu. Kadang-kadang jadi kita harus menjelaskan juga ke Mas Rizky bahwa saya penerbangan ke luar negeri ke Saudi Arabia, saya memerlukan 2 hasil berbahasa Indonesia dan bahasa Inggris, dan pingin barcode-nya keluar. Jadi harus sedikit bawel juga gitu. Ya. Terus apa lagi nih Pak? Kalau tadi kan 2 kali dosis di dalam Saudi udah oke ya dengan hanya swab PCR. Terus kondisi lainnya apa lagi? Kondisinya untuk yang 2 kali dosis di Saudi itu selain persiapan 1 hari sebelum terbang apabila rumah sakit yang ada di daerahnya, yaitu kita harus mempersiapkan juga diantaranya huruj audah atau re-entry visanya ya, re-entry visa. Terus pastikan juga sebelum penerbangan itu paspornya jangan kurang dari 6 bulan. Masa berlakunya? Masa berlakunya ketika mau terbang ya, mau terbang. Karena banyak kendala, ternyata ada yang kurang. Hari ini saya menemukan kasus, ini mau terbang dia tanggal 29, pas saya cek ternyata paspornya itu kurang sekitar 5 bulan lagi. Nah, kalau 5 bulan nggak diizinkan Pak ya, di bawah 6 bulan. Jadi gini, sebetulnya aturannya itu sebetulnya tergantung kita untuk berbicara secara baik-baik kepada imigrasi. Cuman memang aturannya itu 6 bulan. Begitu loh. Kecuali yang sifatnya urgent. Urgent dalam artian kita visanya sebentar lagi habis. Ini loh kondisinya, misalkan yang hari ini mau terbang, dia 5 bulan, visanya 2 hari habis. Kalau dia nggak terbang, visanya habis, nggak bisa diperpanjang lagi, dia nggak bisa kembali lagi, dan masa harus menunggu itu perpanjangan paspor, itu kan suatu hal yang mustahil, kan? Gitunya kondisinya. Nah itu memang yang sangat hal-hal yang seperti inilah yang memang perlukan ya, yang 2 dosis Saudi, yang saya kira tadi itu aplikasi Sehati sama Tawakalna ya, ditambah lagi dengan persiapan untuk swab test PCR, dan pastikan re-entry visanya juga masih berlaku. Pas mau terbang paspor tidak kurang dari 6 bulan pas mau terbang. Itu adalah persiapan untuk yang 2 dosis ya. Nah, kita berangkat ke poin nomor 2, yaitu yang 1 kali dosis di Saudi ditambah dengan yang 1 kali dosis di Indonesia. Oke. Yang dipersiapkan sama, cuman ini ada tambahannya, yaitu harus ada hotel karantina untuk di Saudinya. Ya, semua maskapai itu harus ada hotel karantina. Dan yang terpenting juga tetap acuannya kepada yang 2 dosis. Aplikasi Sehati sama Tawakalna tetap harus aktif, harus bisa dibuka di handphonenya. Begitu untuk yang 1 kali dosis di Saudi, 1 kali dosis di Indonesia, tambahannya adalah hotel karantina.
Cuman terhitung dari 2 hari kemarin itu, maskapai Saudi Airlines sudah mengeluarkan aturan terbaru bahwa ternyata yang 1 kali dosis di Saudi sekarang itu karantinanya nggak 3 hari, sekarang harus 5 hari juga. Iya, benar-benar. Itu. Itu Nah, hotel yang karantina di Saudi, kita pesan atau kita booking lewat bersama dengan satu paket tiket atau bisa terpisah, Pak? nah jadi gini ya, saya jelaskan lagi nih poin yang ketiga dulu ya, biar Boleh, selesai. boleh. Yang ketiga yaitu yang 2 kali dosis di Indonesia. Ya. 2 kali dosis di Indonesia, selain menyiapkan karantina selama 5 hari, oke, re-entry visa, pastikan paspornya, dan juga satu, ini banyak kendala terkait dengan sertifikat vaksin di Indonesia. Sertifikat vaksin di Indonesia yang harus dicermati adalah pastikan peduli lindunginya aktif. Kenapa? Untuk membuktikan bahwa kita itu benar-benar udah divaksin. Ya, Mas Jala sendiri bisa mengamati ya. Dalam hal ini mungkin banyak yang temuan-temuan di lapangan bahwa ada orang yang menemukan sertifikat palsu di Indonesia vaksin. Ya, nah itu yang dihindari. Makanya saya sebagai tim pendamping di sini dengan rekan-rekan, kalau yang 2 dosis di Indonesia, saya harus pastikan, walaupun dia ada print sertifikat vaksin yang udah ada barcode-nya dari Peduli Lindungi, maka saya wajib untuk membuka Peduli Lindunginya. Pastikan saya belum buka. Pak, nggak ada, kendalanya di mana? Belum download. Silahkan download atau kita bantu download. Bantu download sampai betul-betul ternyata sertifikat yang sudah di print tersebut sudah terakses di Peduli Lindunginya. Nah itu untuk yang 2 dosis di Indonesia begitu. Begitu Mas Elal, itu untuk yang 2 dosis di Indonesia. Dalam hal ini ya. Terkait dengan gimana sih caranya untuk pembookingan hotel karantina ya? Iya. Ada beberapa maskapai, diantaranya dari maskapai Saudi Airlines, Qatar, Emirates, atau Etihad atau Gulf Air ya. Sebetulnya untuk pembookingan hotel tersebut itu semuanya marbut atau terkoneksi ya. Terkoneksi dalam artian ketika kita booking di Saudi Airlines, maka untuk pembookingan hotel karantina itu harus sama di websitenya. Ada orang yang membooking hotel itu, bahkan ada beberapa majikannya dia membooking hotel itu tidak dengan website, dia dengan aplikasi booking.com, aplikasi yang lainnya. Jadi karena ngelihat banyak saya menemukan karena saking murahnya ya. Iya, benar. Itu aturannya kan tetap ketika kita pakai pesawat Qatar, maka kita harus masuk ke website yang Qatar. Di situ ada karantina Qatar Holiday di paket begitu. Dan aturannya mohon hati-hati. 72 jam atau 3 hari sebelum penerbangan, tiket dengan hotel karantina itu harus sudah jahis. Tidak bisa terpisah. Harus ada mungkin orang bisa aja gini, untuk menghindari harga mahal, kita booking dulu tiketnya. Tiket kita booking dulu, set. Cuman hati-hati. 3 hari sebelum terbang, itu harus cepat beli hotel karantina untuk mereka yang 1 kali dosis di Saudi atau 2 kali dosis di Indonesia. Karena banyak yang gagal paham. Ketika dijelaskan, nanti aja, besok juga dapat hotel, besok mau terbang hari ini, nyari hotel udah nggak ada, 2 hari. Bahkan waktu rame-ramenya kemarin kita penerbangan di Desember, bayangkan Mas Jalan, 4 hari sebelum terbang hotel udah habis. Padahal tiket sudah ready. Bayangkan, gimana kita bingung. Makanya opsinya kita tetap namun resiko. Seminggu sebelum terbang, kalau nggak ada pesan ke kita paket, kita issue tiketnya, kita langsung hotelnya juga. Untuk menghindari hotel penuh, atau ada kenaikan. Nah ini kan yang bikin rancu. Apabila tiket udah di-issue, hotel tidak di-bookingkan, otomatis nanti kita harus schedule tiket lagi, ada penambahan lagi, dan akhirnya membengkak biaya gitu. Oke, jadi paket hotel karantina di Arab Saudi itu sudah terintegrasi dengan tiket maskapai penerbangan, Pak ya? Nggak bisa kita misalnya tiketnya Saudi Airlines, tapi kita ngambil tiket booking hotelnya lewat aplikasi yang berbeda ya, nggak bisa lainnya. Ya? Oh, sangat nggak bisa. Nggak bisa. Tetap semuanya kan kalau dari bahasa itu marbut ya. Marbut itu terkoneksi gitu, nggak bisa. Memang pertama kali juga kita melihat banyak kendala ya. Kita jelaskan kadang-kadang si majikannya ngeyel. Ya akhirnya kita buktikan. Tahu ini aturan bukan dari kita. Ini aturan dari negara di mana kita yang dituju ya. Dalam hal ini Arab Saudi ya. Gitu. Padahal lebih murah Pak ya kalau kita booking hotel selain dari webnya maskapai itu bisa kayak di booking.com atau Agoda itu bisa lebih murah. Oh jelas, sangat murah. Bayangkan, misalnya contoh, kalau di aplikasi lainnya selain dari Moga atau website, itu jauhnya sangat beda.
Satu misalkan kemarin ada yang booking harganya itu di harga 700 real untuk 5 malam. Bayangkan di website Saudi Airlines. Sedangkan kalau masuk di Saudi Airlines-nya itu bisa mencapai 2.000 real. Benar, benar. Dan sekarang Oke. harus 5 hari ya minimal Pak ya untuk di karantina di Arab Saudi. Betul. Untuk 5 hari makanya kita terhitung dari 2 hari kemarin kita nggak mau beresiko ya. Takut penumpang ditolak. Karena kondisinya gini Mas ya. Apabila aturannya gini, apabila kita ada kendala dari pribadi misalkan, kesalahan di PCR, ya, kita berangkat PCR salah di daerah gitu ya, itu, maka atau kita telat datang ke bandara, kondisinya adalah tiket bisa di reschedule, tapi hotel karantina hangus Mas. Oh Kecuali, gitu. kondisinya kecuali ada pembatalan sepihak dari maskapai, ya, semisal dari salah satu maskapai Saudi Airlines kemarin ada kejadian. Dia seharusnya terbang di tanggal 26 ya. 26. Ternyata 26 di jam 00.40 itu tidak ada penerbangan, Mas. Dia alihkan ke tanggal 29. Karena yang ya? jam 00 itu khusus untuk Madinah. Dialihkan ke 29. Artinya pembatalan bukan dari kita, dari sepihak. Okay. Apa sih yang terjadi? Hotel karantina dengan tiket itu udah otomatis di-upgrade ke tanggal 29 tanpa kita mengeluarkan biaya lagi. Gitu, karena itu pembatalan dari kita. Tapi kalau kondisinya kita yang salah, berangkat ke bandara membawa PCR tidak sesuai rujukan, apa yang terjadi? Tiket bisa dipakai kembali, di reschedule, walaupun itu ada penambahan biaya, tapi hotel karantina hangus nggak bisa. Gitu. Banget ya, berarti harus waspada nih ya. Cuma gini sangat. Pak, reschedule tiket juga tetap aja kita harus nambah uang ya, harus nambah biaya ya. Jelas sekali karena ini ada aturannya kan. Apalagi banyak nih kejadian. Sangat banyak. Saya menemukan kasus ada 1 minggu yang lalu. Salah satu PMI dari Bandung, Mas. Dia kendalanya apa? Hotel karantina. Ya. Dia hotel karantina cuman 3 hari. Dia 2 dosis di Indonesia. Oke. Otomatis apa yang terjadi? Sampai di bandara ditolak oleh pihak maskapai. Hotel karantina hangus. Pas perubahan tiket, sampai di sana ada penambahan lumayan, tapi nggak terlalu besar, sekitar angka 2 jutaan. Itu risiko memang kesalahan dari pribadi, bukan kesalahan dari si maskapai gitu. Kalau yang ada paket karantina hotel di websitenya maskapai, itu ada pilihan hotelnya juga Pak ya? Nggak harus satu, banyak ya pilihannya? Jelas, banyak sekali, banyak. Dari semua website itu pilihan banyak. Dari mulai bintang 2, bintang 3, bintang 4, bintang 5. Itu bintang 2 pilihannya banyak. Bintang 3 pilihannya banyak. Bintang 4 pilihannya banyak. Bintang 5 pilihannya banyak. Dengan bervariasi macam-macam harga. Cuman tetap menyetarakan. Yang saya pelajari dalam hal ini, apabila apabila bintang 2 itu harga sama semua, Mas. Bintang 2 harga sama. Bintang 3 harga semua. Standar, bintang 4 sama dibikin, standar dibikin. Termasuk bintang 5, semua harga sama. Cuman nama-nama hotel berbeda. Begitu. Nama-nama hotel berbeda, cuman harganya dia disamaratakan semuanya. Gitu. Banyak pilihannya. Misalnya gini, kita tujuannya ke Riyadh. Tiketnya ternyata transit di Jeddah dulu. Nantinya kan lewat penerbangan domestik dari Jeddah ke Riyadh. Karantinanya di mana Pak? Di Jeddah atau di Riyadh ketika di kota terakhir? Baik, saya jelaskan ya. Untuk kondisi saat ini, apabila melakukan penerbangan dengan maskapai Saudi Airlines, Saudi Airlines wajib karantina di Jeddah. Walaupun penerbangannya dia tujuan akhirnya itu di Riyadh, di Dammam, di Madinah, di Tabuk, di Jizan, dan kota-kota lainnya. Apa sih yang dikondisikan? Semua yang memakai maskapai Saudi Airlines wajib karantina di Jeddah, mau 3 hari atau 5 hari. Apa yang kita kondisikan? Sangat gampang. Ketika kita memesan tiket tersebut misalkan Jakarta, Jeddah, Dammam. Misalkan tanggal 20 Jakarta Jeddah. Jakarta Jeddah. Mendarat Jakarta Jeddah, karantina, check-in tanggal 20, check-out tanggal 23. Kalau 3 hari. Artinya tiket 23 dari Jeddah ke Dammam setelah selesai karantina. Begitu. Dan yang paling termudah sebetulnya gini. Kalau yang tujuan kota lain seperti Madinah atau Riyadh atau Dammam, cuman jadi ada hotel karantina itu cuman 4 kota ya. Jeddah, Madinah, Dammam, Riyadh sama Al-Khobar.
5 nih. Kalau tidak mau ribet, pakailah maskapai selain Saudi Airlines untuk tujuan kota lain. Misalkan Madinah, pakai Qatar. Jakarta Doha, Doha Madinah. Maka karantinanya di Madinah. Ketika transit di Gitu. Doha nggak ada karantina, Pak? Tidak ada, Cuma tidak ada. nunggu, Karantina itu nunggu. di tujuan akhir. Karena Oke. tercantum di voucher hotel itu adalah Nah, kuarantin Madinah, kuarantin iya. Riyadh, kuarantin Damam, kuarantin Al-Khobar, begitu. Oke, jadi ada beda ya. Kalau kita pakai Saudi Airlines, mau nggak mau dipaksa untuk ke Jeddah dulu di karantina di Jeddah, Pak ya. Betul sekali. Dan memang Setelah itu pesawatnya itu tidak sampai saat ini hmm, tidak ada pesawat Saudi Airlines yang direct ke ke Riyadh misalnya, Madinah, Riyadh atau ke Damam. ke Damam. Yang Hmm. direct itu dari Jakarta ke Madinah ada. Oh ya. Tapi itu Hmm. khusus untuk jemaah umroh, tidak untuk Oh PMI, gitu, iya iya. tidak untuk PMI cuti ya, khusus Hmm. untuk jemaah umroh saja. Artinya Gitu. sekarang jurusannya, rutenya Saudi itu hanya Indonesia atau Jakarta ke Damam untuk umroh dan ke Jeddah untuk PMI atau selain non umroh ya. Ke Madinah untuk umroh. Iya, di Jeddah juga bisa umroh juga ya, karena ada Enggak, juga. enggak. Sekarang itu Mhm. semua tujuan umroh itu landing di Madinah. Oh, diarahkan ke sana ya. Tidak ada yang landing di Jeddah. Kenapa? Karena kondisinya yang PMI cuti Mhm. semuanya pasti landingnya itu di Jeddah kebanyakan kan. Iya. Sedikit untuk yang Mhm. makanya diarahkan agar tidak tercampur antara yang umroh. Mhm. Jadi karena umroh itu pasti karantina itu Madinah semua. Landingnya satu titik semuanya ke Madinah. Khusus umroh Ya. nih karantinanya Madinah. Oke. Untuk PMI cuti ada pilihan. Kebanyakan hampir 80% Jeddah karantinanya. Mhm. Setelah Jeddah selesai ada yang ke kota lain. Atau ada yang mau direct dengan pesawat transit, ya Mhm. karantina di Damam, di Khobar, atau di Madinah, atau di Riyadh. Dengan menggunakan maskapai selain Saudi Airlines ya. Selain Saudi Airlines, betul. Sekarang ini yang Selain Saudi Airlines. masih kita gunakan, kebanyakan maskapai yang masih beroperasi dari Jakarta, semuanya berjalan ya, seperti Qatar, Emirates, Gulf, dan lainnya masih jalan ya. Masih sampai saat ini masih berjalan, Hmm. termasuk juga Garuda Indonesia ya, pesawat kita, penerbangan Jakarta Madinah Direct. Itu sudah ada hotel karantinanya juga untuk PMI cuti, tapi harus landing, memang harus karantina di Madinah. Cuman kondisinya ini untuk pesawat kita ini tidak berpacu pada jadwal ya. Ada Hmm. jadwal waktu-waktu bisa berubah. Tidak seperti maskapai Saudi Airlines atau maskapai lainnya. Contoh, Qatar Hmm. tiap hari ada penerbangan, Mas. Emirat ada penerbangan. Oke. Sekali dalam seminggu. Gitu. Saya dengar sempat ada delay ya atau dikurangi jadwalnya rutenya ketika pertama kali Omicron tersebar gitu. Ada teman saya beberapa informasi ketika Hmm? sudah terjadwal hari ini kemudian tiba-tiba diundur. Artinya yang biasanya seminggu misalnya 3 kali jadi 1 kali. Itu sempat terjadi Pak ya? Ketika awal kali Sebet Omicron merebak. awal kali Omicron merebak, sampai saat ini yang saya tahu ya, Hmm. tidak ada penerbangan untuk tujuan ke Saudi yang jadwalnya delay atau dipersempit. Dia normal saja. Oh, karena kenapa ya? Saya mengamati juga saya juga masuk di Twitter ya, Twitter Hmm. Kementerian Kesehatan Saudi sama Al Akhbari ya. Termasuk karena ngelihat domainnya itu saya juga was-was kemarin itu Mas. Was-wasnya apa? Duh, ini kayaknya ditutup lagi deh gitu ya. Ngelihat kan kasusnya tinggi. Ya. Bayangkan dari angka 5 ya, positif Mm-mm. tiba-tiba melambung tinggi loh. Mm-mm. Naiknya drastis banget. Wah, ini kayaknya. Tapi karena ngelihat pembicaraan gitu ya dari Kemenkes Saudi bahwa dia akan hidup berdampingan dengan pandemi ini dan tidak akan ada penutupan lagi. Nah, ditambah lagi umroh berangkat nih. Udah Mm-mm. saya semakin besar hati dalam artian, udah insya Allah sih nggak ada apa-apa gitu. Memang sempat juga kita was-was juga ya. Kemarin Mm-mm. yang mau membeli paket di kita nih, sempat Mm-mm. was-was nih. Saya bilang, entar dulu deh, jangan dulu. Mm-mm. Saya bilang gitu. Yang takutkan apa? Karena apabila gitu mas kondisinya, aturannya, apabila ditutup lagi penerbangan, ini udah ada note-nya di hotelnya. Apabila ada penerbangan ditutup lagi dari pemerintah Saudi, itu tiket dipakai kembali. Tapi hotel karantina sama hangus juga, Mas. Aturannya sama kayak tadi itu ya. Sama, itu yang kita takutkan dan sangat kasihan. Hmm. Walaupun kita udah jelaskan, apa boleh buat kan? Itu udah aturan
udah aturan yang paten gitu, nggak bisa diganggu gugat lagi gitu. Artinya meskipun isu Omikron ini sempat rame, ternyata tetap ya rute penerbangan tidak ada signifikan perubahan ya, tetap berjalan seperti Nggak ada, sebelumnya. nggak ada, alhamdulillah. Justru kita yang ditakutkan itu yang kedatangan ya, kita sempat karantina di kita 3 hari, 10 hari, terus berubah ke 3 hari, terus 5 hari, akhirnya sekarang 7 hari kan, karena efek DM mungkin itu untuk menjegal jangan sampai memang kebanyakan yang kedatangan luar negeri ini yang terpapar, ini yang memaparkan dan terpapar. Tapi kalau saya ngelihat updating dari status Twitter sampai dengan hari ini pun juga, saya so must go on, go ahead tetap. Saya bilang sampai sekarang, bahkan kenapa saya berani untuk kadang-kadang saya bikin status tidak ada penutupan, karena sempat juga loh ada yang mungkin Mas Jalal bisa ngelihat ya, ada yang menyebarkan di TikTok ya, sama kalau nggak salah kemarin terakhir itu video juga tuh dari Al Akbaria video. Oh iya, iya, Bingung iya. saya. Kalau di TikTok saya sampai bicara dengan teman saya yang kerja di salah satu kerja di hukumah di sana. Dia bilang ini hoax, berita lama diedit kembali. Dan gitu. Udah jangan percaya gitu. Kita udah nggak ada apa-apa gitu. Ya kita kan takut ya. Ngertilah namanya, kita harus terlindungi, kita udah bikin jadwal, akhirnya acak-acakan. Yang kasihan itu yang dari luar daerah itu aja pasti. Gitu. Ini kondisinya gini Pak, ada beberapa kasus teman-teman kita yang dari Indonesia, dari daerah maksudnya, kemudian dia bawa PCR dari daerahnya, kemudian ditolak. Pertama dia harus reschedule tiket ya, jadwal penerbangannya harus dirubah ya, dan dia harus ikut atau melakukan tes PCR swab di rumah sakit rujukan yang ada di Jakarta misalnya. Betul. Itu berapa? Tadi dibilang ada yang 1 hari Pak ya, sudah ada yang 1 hari langsung. Karena saya dengar ada yang beberapa hari sampai harus nginep gitu Pak di bandara, nunggu hasil PCR. Itu solusinya gimana kira-kira Pak yang terbaik kalau kayak gitu kasusnya? Jadi gini, makanya kita selalu wanti-wanti untuk sosialisasi ya. Jadi gini, jangan kita berspekulasi, atau kita di sekarang itu udah era digitalisasi, udah eranya kita udah eranya melek dengan media sosial. Benar. Ya artian gini loh. Makanya pergunakanlah media sosial itu sebaik mungkin kan. Saya selalu bawa. Tolong perhatikan prosedur ke Saudi Arabia ini mudah kayak gini loh. Tapi sampai dengan hari ini juga masih ada masih. Makanya yang kita tangani selama ini untuk pendampingan salah satunya adalah kita menyediakan akomodasi Mas di sekitar bandara, penginapan. Kita menyediakan akomodasi, kita ada transportasi, kita ada pengecekan dokumen, terus ditambah kita antarkan ke tempat PCR, kita antarkan ke bandara sampai terbang. Karena mohon maaf, ada beberapa yang memang kita bisa PCR boleh udah lulus ya. Tiket udah oke, hotel karantina udah oke. Tapi yang satu, registrasi atau tahsil kudum nggak ada, tetap nggak bisa terbang. Registrasi gitu. apa Pak? Diulangi lagi? Kedatangan atau tasjil kudum. Oh, yang masuk ke websitenya apa itu? Punya Kementerian Kementerian Kesehatan di sini ya? Betul. Itu wajib sekali. Kenapa? Ya mohon maaf. Misalkan dari para ibu-ibunya yang sudah ujur baru-baru mengerti ya. Majikannya yang sebodoh amat, apa yang kita lakukan? Di situlah letak kita pendampingan. Dia bawa nih. Kita seminggu yang lalu dapat kasus. Ibu mau berangkat kemana? Ya saya Mas katanya minta didampingi. Oke. Datang ke sini kagak bawa apa-apa. Bayangkan Mas jalan. Terus ibu punya apa? Ini saya tiket semuanya di sini di handphone. Tiket, hotel karantina, ya. Itu cuma bermodalkan 2 saja. Saya bilang, Ibu ada vaksinnya. Vaksinnya ini. Vaksinnya yang dibawa apa? Itu kertas dari puskesmas, Mas. Keterangan vaksin 1, vaksin 2. Itu nggak bisa tetap ditolak. Artinya pekerjaan kita di sini adalah kita harus buka aktifkan peduli lindunginya. Kita harus buka untuk print. Kita harus print tiketnya, print hotel karantina. Nggak bisa cuma di handphone. Karena di bandara itu bukti bahwa hotel karantina itu ada barcode-nya, Mas. Itu barcode ditembak. Itu ditembak barcode-nya itu satu. Nggak cukup ketiga, di HP aja ya? Di HP aja nggak cukup ditunjukkan? Nggak cukup. Karena harus di-print. Untuk mengidentifikasi ada pemalsuan. Kalau ditembak itu keluar. Mau barcode PCR pun, hotel karantina, itu semuanya ada barcode. Iya, mau pas KP apapun. Itu pun di monitornya HP nggak bisa ditunjukkan barcode-nya itu.
nggak bisa, tetap harus nggak di-print cukup, kan? harus di print. Really, Pengalaman Ridwan kertas. seperti itu ya, pengalaman di bandara selama ini harus ditunjukkan Betul, lewat print out-nya. harus ditunjukkan dan harus di print. Itu makanya kita menangani kayak demikian. Boleh yang udah paham ya, Mas Jala, yang udah paham, oke, bandara cukup ini segala macam, oke. Penanganan kita dalam hal ini bagi mereka yang tidak paham, bagi mereka yang patut dibantu, bagi mereka yang tidak melek media sosial. Apa salahnya kita untuk mereka? Kesian, udah jauh-jauh dari daerah, berangkat ke bandara, ditolak karena tidak tahu aturan. Ya, tugas kita di sinilah untuk mengarahkan ini loh. Misalkan gini, jauh-jauh misalkan dari Jawa Tengah misalkan, atau dari Jawa Barat, dari mana? Berangkat dengan membawa PCR dari daerah. Dia udah otomatis kalau yang namanya ada di kampung gitu, dianterin keluarga, Mas. Ya, namanya mau berangkat lagi, merantau setelah sekian bulan kan, berangkat satu mobil. Mobil sewa. Belum buat makan-makan ya, istilahnya makan buka timba segala macam kan. Belum bensin segala macam. Itu habis sekian. Nyampe di sana pulang, ditolak. Apa yang terjadi? Hotel hangus, hotel karantina, kerugian ditanggung majikan. Tiket di reschedule, pulang lagi ke kampung. Itu nggak bisa, Mas. Tiba-tiba hotel misalkan tiket boleh di reschedule, itu nggak bisa. Harus menunggu 3 hari ke depan agar hotel tersebut dikondisikan. Kalau misalkan hotelnya tersedia. Artinya dia harus nunggu lagi 3 hari, pulang lagi ke kampung. Udah habis berapa? Dalam hitungan. Tapi kalau misalkan kita udah sebelumnya udah interaksi, kita jelaskan, tidak ada kata gagal. Kecuali memang ada pembatalan sepihak dari maskapai. Sampai dengan saat ini. Yang penting saya itu selalu jelaskan. Ibu udah vaksin? Udah. Ibu sudah ada hotel karantina? Sudah. Kalau misalkan dia tidak paham, artinya tugas dari kita untuk meminta nomor majikannya agar dikirimkan dokumennya itu ke kita. Begitu, Mas. Dari sekian PMI yang kembali ke Arab Saudi, apakah memang masih banyak yang membutuhkan karantina di Saudi? Artinya dia belum didosis 2 kali di Arab Saudi ya Pak Ridwan? Kalau masih harus dikarantina. Betul. Sampai dengan hari ini, pokoknya yang terbanyak itu Desember, Mas. Oh iya. Per 1 Desember kan kita mau dibuka. Hampir 90% semuanya itu hotel karantina. Artinya belum didosis lengkap di Arab Saudi ya, belum 2 kali. Betul. Iya, karena mereka-mereka ya. Mas Jal bisa menebak nggak? Yang saya tangani, kira-kira yang udah cuti paling lama berapa lama? Waduh, nggak tahu juga sih. Banyak soalnya. Nggak, kira-kira yang udah berapa lama tinggal di Indonesia? Maksud saya yang udah berapa lama? Bukan masalah jumlahnya. Yang sudah saya tangani, bukan jumlahnya. Yang sudah saya tangani, kira-kira berapa lama dia terhambat oleh pandemi yang tinggal di Indonesia? Sepertinya kira-kira berapa lama? Bisa sampai habis visanya sepertinya. Visa masa berlaku audahnya. Iya, ini hitungannya menurut Mas Jala 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 1 tahun. Kira-kira yang paling lama berapa? Waduh, yang tinggal di Indonesia? Bisa sampai setengah tahun ya? Atau ya, bahkan lebih ya? Ya karena corona ya, karena pandemi sempat tutup. Masya Allah. Mas Jala mungkin nggak percaya ya? Ada yang 2,5 tahun, Mas. Masya Allah. Tapi visanya diperpanjang otomatis ya memang ya? Subhanallah, majikan yang memperpanjang sampai paspornya habis. Itu saya menangani dari kemarin dari Jawa Barat ada, yang dari Jawa Timur tuh. Ada kebanyakan dari Madura 2,5 tahun. Tapi subhanallah, majikan dan sarikannya itu memperpanjang sampai habis paspornya. Saya nggak percaya. Sampai lihat, saya bilang, sampean ini iya, berapa lama? Saya udah 2,5 tahun. Kenapa nggak terbang? Gimana saya mau terbang? Katanya, emang kenapa? Ya? Ditutup. Terus saya vaksin belum selesai. Terkendala. Iya. Apalagi kalau vaksin AstraZeneca kan jangka waktunya 3 bulan, Mas. Harus menunggu 3 bulan baru bisa vaksin kedua gitu ya. Kecuali memang kalau Sinovac atau Pfizer atau Moderna itu cukup 1 bulan vaksin pertama, misalkan April, Mei depan itu udah bisa vaksin lagi. Kalau AstraZeneca kan 3 bulan itu udah harga mati itu. Dan gitu. memang sebagian besar mereka cuti sebelum mendapatkan atau belum ada vaksinasi di Saudi ya. Jadi benar-benar belum divaksin di sini. Betul sekali. Jadi yang mereka ketika berangkat itu dalam vaksin itu belum sepenuhnya dimulai tapi untuk mereka yang umur kalau nggak salah 60 tahun ya. Ya, bertahap dulu. Ya, bertahap. Jadi mereka yang membutuhkan benar-benar yang lanjut usia. Waktu itu mereka udah pada pulang gitu. Kalau yang 1 kali dosis memang dia menunggu antrian, ada beberapa alasannya. Yang 1 kali dosis di Saudi, dia menunggu jadwal yang masih lama tapi kepingin cepat pulang ke Indonesia. Ya, untuk istirahat, baik memang cuti atau ada keperluan keluarga. Nah, itu kendalanya, bukan kendala. Temuannya yang 1 dosis itu karena apa? Dia menunggu jadwal.
yang tak kunjung tiba. Yang akhirnya dia udahlah pulang aja ke Indonesia nanti juga divaksin. Yang ternyata 1 kali dosis di Saudi tetap harus karantina betul sekali. Dan itu bakal ketahuan, Mas. Saya menangani juga ada beberapa yang gagal paham, Mas, di majikan. Kenapa begini, Mas Jalan? Dia 1 kali dosis di Saudi nih. 1 kali dosis di Indonesia. Misalkan Pfizer. Langsung dia udah terdaftar di Abwab Wajarasa. Dia udah masuk di Tawakana. Statusnya udah imun kan? Kalau didaftarkan di portal Kementerian Kesehatan Saudi. Ini majikannya ada yang sampai bilang, ini udah nggak usah karantina, udah masuk Tawakana hijau. Saya paham. Saya bilang, ini udah katanya, apa yang bisa membedakan katanya gitu antara vaksin di Indonesia dengan di Saudi. Itu kan udah full dosis. Saya bilang, yang membedakan adalah ini aturan. Terus gimana bisa tahu? Gimana bisa tahu? Cek di Sehati, itu ada di atas. Kalau vaksinnya di Saudi itu keluar batch nomor batchnya. Tapi yang vaksin misalkan 1 kali di Saudi itu dosis pertama, dosis kedua, dosis pertama di Saudi, dosis kedua di Indonesia. Yang dosis kedua di Indonesia di Sehati akan keluar outside kingdom, bukan nomor batchnya. Artinya dia vaksin di luar keduanya di luar Saudi, karena outside kingdom kan, gitu. Itu ketahuan di bandara, itu ketahuan, dicek aja udah ketahuan. Ketika sebelum ditembak barcode aja ketahuan. Kalau yang vaksin di Saudi, di Sehati itu ketahuan ada batch number-nya. CQKS kan. Kalau misalkan di Indonesia itu keterangannya itu bukan batch number, outside kingdom. Artinya dia vaksin di luar Saudi Arabia. Gitu Mas Jalan. Dan memang kita tahu juga dekret Raja Salman beberapa kali yang memperpanjang visa, memperpanjang IGOMA secara gratis ya. Bahkan sampai sekarang kan masih ada itu beberapa negara yang masih tertahan belum boleh masuk Arab Saudi, masih bisa diperpanjang sekiranya kalau nggak salah sampai Maret itu. 31 Maret 2022 ya. Iya, jadi mereka betul digratiskan secara, makanya tadi dibilang sampai 2 tahun ya. Memang kondisinya bandara ditutup dan dari pemerintah Saudi juga memberikan kemudahan untuk memperpanjang dari visa free entry dan IGOMA, masa berlakunya juga ikut diperpanjang secara otomatis dan gratis. Dan tadi dikatakan Pak Ridwan babu tasjil, apa itu registrasi arrival ya. Nah, tasjil al-Qudum ya. Nah, ini nama websitenya yang saya lihat ini mukim.se. Pak Ridwan pasti tahu ini. Nah, ini kalau seandainya bagi PMI yang kalau baru ada kategorinya kan tadi 2 kali disuntik atau divaksin di Arab Saudi, sekali di Saudi, sekali di Indonesia, atau sama sekali tadi di Saudi 2 kali di Indonesia. Kan ada pembedanya itu Pak, ada vaccinated visitor, ada yang tidak divaksinasi. Ini Pak Ridwan ikut mengarahkan atau gimana? Diisi sendiri? Bisa dari bandar ya? Atau kapan ngisinya ini? Mukim.se ini. Nah, mukim.se ini masuk. Jadi, kalaupun ada yang diarahkan langsung mengerti. Ya. Ada diarahkan langsung mengerti. Ada juga yang memang dia pokoknya saya nggak paham gitu. Atau saya meminta bantuan dari pihak majikannya atau kapilnya untuk mengisikan mukim tersebut atau registrasi kedatangan tersebut. Sangat dimengerti. Ada yang kayak gitu. Walaupun memang kondisinya tidak semuanya. Kadang kan nggak mau ribet, udah diurus aja sama dia di Jakarta kayak gitu. Ada yang mau nyela sebentar? Sebentar. Jadi rekan-rekan, ada salah satu portal yang disediakan oleh pemerintah Arab Saudi sebelum berangkat atau datang di Arab Saudi. Ya, itu harus mengisi formulir atau pendaftaran lewat website yang disediakan oleh pemerintah Arab Saudi yang alamatnya mukim.eem.se. Di situ ada kategorinya nih Pak Ridwan. Nah, gimana teman-teman ini harus ngisinya pas mau berangkat di bandara atau lagi masih di rumah? Jadi gini, sebetulnya itu bisa diisi 3 hari sebelum terbang juga udah bisa. Oh iya. Itu 72 jam sebelum terbang juga udah diisi. Oke, yang mesti dipersiapkan adalah satu, pastikan dia vaksinnya itu udah kalau yang sudah terdaftar di portal Kementerian Kesehatan Saudi, artinya di situ residen vaksin.
dia sudah full dosis imun ya dalam hal ini. Kalau dia belum disetujui di portal Kementerian Kesehatan Saudi, walaupun sudah 2 dosis di Indonesia, belum didaftarkan atau sudah didaftarkan tapi belum di-approve atau disetujui, artinya not vaksin resident. Artinya dia belum full dosis. Itu aja pilihannya. Di antara 2 tersebut. Itu di antara 2 tersebut. Itu apakah sudah diakui atau tidaknya, atau sudah disetujui atau tidaknya. Itu yang berikan. Cuman mohon maaf, karena memang mayoritas untuk PMI pasca cuti ini nih dari kaum Hawa ya, Mas Jalal. Yeah. Otomatis disitulah tantangannya ya. Tenaga pikiran kita, disitulah letak kita yang benar-benar kita nggak bisa handphone diambil. Ini ya, itu bukan waktunya. Ketika searahkan jauh-jauh hari juga, ini gimana ya Pak? Ini gimana ya Mas? Jadi kita juga jangan mempersulit sesuatu. Kita misalkan mau diajarkan. Ini bukan waktunya untuk kita, udah waktunya kita harus terbang, dokumen harus sudah lengkap semua. Jangan sampai ada kendala begitu loh. Toh sudah waktunya, ya sudahlah. Kita kondisikan segala sesuatunya. Insya Allah yang penting kita udah marahkan nih, apa sih dokumennya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita lengkapin semua. Kita jelaskan 1, 2, 3. Apa yang bertanya? Saya nggak bisa Pak untuk bikin ini. Ya sudah. Bukan waktunya ketika diajarkan juga kadang-kadang. Udah saya pusing Pak, pokoknya saya mau jadi kayaknya ya udah. Klik-klik 2 menit juga selesai kok bikin registrasi kedatangan begitu. Jadi kalau memang mudah, permudahlah, jangan dipersulit gitu loh. Bukan waktunya kita untuk menjelaskan kecuali dia bertanya, Pak ajarin dong gimana caranya untuk registrasi kedatangan. Itu pasti kita ajarkan. Itu masalah. Ya ternyata memang ya kenyataannya kita harus memahami juga mereka memang kadang-kadang karena kita juga kendala bahasa Pak ya di registrasi Tasjil Kudum atau Arrival Registration ini masih berbahasa Inggris dan bahasa Arab. Saya belum menemukan bahasa Indonesia ini. Sebetulnya kalau yang berbahasa Indonesia saya pernah ya. Oh bukan, kalau yang berbahasa Indonesia itu untuk pendaftaran vaksin di portal Kementerian Kesehatan Saudi itu ada bahasa Indonesianya. Benar. Gitu. Tapi kalau untuk Tasjil Mukim tidak, cuma 2 bahasa aja. Bahasa Inggris atau bahasa Arab, begitu. Dan itu kendalanya di sana. Ini fungsinya apa sebenarnya sih Pak? Arrival Registration atau Tasjil Kudum ini? Ini untuk akses masuk ke Saudi ya? Betul. Jadi gini, apa sih pilihan ketika kita memasukkan vaksin residen atau not vaksin residen? Maka bayanat atau data kita itu udah masuk. Misalkan nama saya Ridwan Jakaria, nomor paspor saya sekian, nomor igoma saya sekian, ya itu masuk. Nanti kita isi. Apa yang diisi? Diisi kita terbang misalkan tanggal 28 dengan pesawat Saudi Airlines. Mendarat di kota mana? Kita isi Jeddah. Di kota Jeddah tanggal 29. Itu ada pilihannya. Hotelnya di mana? Misalkan hotelnya di Holiday Inn. Jadi registrasi apabila sudah terkoneksi, maka sebelum kita terbang pun juga data kita udah masuk ke imigrasi di Saudi sana. Bahwa per hari ini ada 250 penumpang dengan pesawat Saudi Airlines. Salah satunya Ridwan Jakaria. Salah satunya Mas Jalal. Itu sudah. Jadi udah terkoneksi. Semuanya serba digital. Mau berapa ribu pun, itu data itu udah masuk ke imigrasi. Tinggal klik, oh iya, Mas Jalal ternyata naik pesawat Qatar mendarat tanggal sekian. Klik, oh udah, datang orangnya. Begitu Mas. Dan itu nanti bisa tersambung ke tawakalna juga Pak ya? Artinya status kita akan terbaca juga lewat tawakalna dari registrasi tersebut. Dari registrasi kedatangan. Karena mungkin di situ misalnya kita sudah tervaksin 2 kali ya di Saudi. Betul. Terus tawakalna kita langsung otomatis terimunisasi, jadi nggak perlu lagi. Betul sekali. Karena kalau kita membohongin misalkan kita udah status 2 kali vaksin. Tapi kita belum daftar di portal Kementerian Kesehatan Saudi. Tapi ujuk-ujuk kita masukin aja vaksin residen. Itu akan ditolak. Akan ditolak. Tapi kalau kita udah 2 kali dosis di Indonesia, udah kita didaftarkan di portal Kementerian Kesehatan Saudi, kita maksud vaksin residen, ya imun, ya vaksin residen. Maka ketika diklik itu langsung otomatis keluar nama kita, nomor paspor, nomor visa dan lain sebagainya. Masya Allah, ini sudah cukup komprehensif sebenarnya apa yang dijelaskan Pak Ridwan dan masih banyak sebenarnya kalau ingin kita gali lagi karena ada beberapa yang kadang-kadang kasus di lapangan itu tidak kita bayangkan sebelumnya Pak. Pengalaman Pak Ridwan nih sebenarnya yang banyak yang terjadi misalnya kasus di lapangan ketika di bandara itu rata-rata di masalah apa Pak? Masalah pengisian formulir atau ketidaklengkapan formulirnya?
kesiapan dokumen atau memang seperti tadi disebut, oh nggak ngerti ini gimana cara bikin ini yang bikin itunya. Jadi Rata-rata apa, Pak? rata-rata temuan adalah terkait dengan swab test PCR dan hotel karantina Oke. itu. PCR yang Jadi yang direkomendasikan di rumah sakitnya gitu, Pak ya? betul sekali. Jadi PCR yang memang tidak direkomendasikan karena kan asalnya 13 rumah sakit mengerucut nih menjadi 3 begitu loh. Dari 3 itu 2 rumah sakit kan nggak 24 jam, hanya 1 rumah sakit. Artinya dari 1 rumah sakit diburu ribuan orang gitu loh yang mau berangkat. Nah, Iya. kondisi sampai hari ini Mas, sampai hari ini itu terkait masalah PCR dengan hotel karantina. Itu pasti ditemukan. Pasti tiap hari ada. Pasti tiap hari ada. Bayangkan hotel karantina dengan PCR. Itu. Dan kondisinya kalau misalkan salah satu dari Lombok, dia naik pesawat ke Jakarta, membawa PCR dari Lombok, ditolak di sini. Apa yang terjadi? Dia pulang lagi, langsung mustahil. Apa yang ya kita kalau misalkan ketemu dengan kita atau menghubungi kita, Mas Ridwan saya gini-gini, ya sudah. Permasalahannya apa? Permasalahan saya PCR-nya gagal. Karantinanya gimana? Ya udah kondisikan dengan majikannya. Kalau majikannya mengerti, oke dimengerti mau gimana lagi yang namanya karantina kan. Kalau hangus. Tiket ya direschedule kembali atau ada yang terbang PCR-nya oke. Hotel karantinanya nggak ada, tetap nggak bisa terbang. Itu masih tetap ditemukan dengan sampai saat ini. Dan tolong masukannya juga masalah untuk yang mau terbang pulang cuti ke Indonesia di masa pandemi ini, usahakan paspor sudah diperpanjang di Saudi Arabia. Itu aja pesan saya. Lebih baik diperpanjang di sini ya? Betul, lebih baik. Kenapa? Prosedur tidak seribet yang dibayangkan. Kenapa? Apa sih persyaratan? Sebetulnya ribet nggak ribet. Persyaratan untuk bikin paspor online murah. 355.000 sama dengan 100 real di Saudi. Cuman persiapkan PK. Pastikan PK itu ada. Pastikan huruf Audah masih berlaku. Pastikan tiket kita yang waktu berangkat, waktu ke Indonesia masih tersedia. Pastikan kita punya fotokopi Igoma. Kalau nggak ada hasilnya fotokopi Igoma. Begitu. Dan yang terpenting adalah PK. Nanti kita harus ada rekomendasi dari Disnaker atau Depnaker setempat. Untuk ditujukan kepada imigrasi. Ini untuk pengajuan perpanjangan paspor, Pak ya? Perpanjangan paspor. Di Indonesia. Bayangkan. Di Indonesia. Dan kasusnya, kenapa? Banyak yang perpanjangan. Kan saya itu harus ada KTP KK akte. Apa yang terjadi? Banyak data ketika sinkronan antara KTP dengan paspor. Karena tahu sendiri, umur dituakan, beda nama. Ini yang akan bikin pusing kepala. Makanya saya selalu menggemborkan. Please untuk semua PMB yang mau cuti di luar dari exit ya. Yang mau cuti, mau kembali lagi ke Saudi Arabia, perpanjang dulu paspor. Walaupun paspor sisa 1 tahun, perpanjang. Agar kita ada nyawa kita nggak ada pikiran untuk kembali lagi gitu Mas Ella. Iya, ini Pak Ridwan kayaknya sangat menguasai banget dan bergelut dalam hal kayak ini terkait dengan penerbangan dan tata cara pulang kembalinya PMI ke Arab Saudi ya. Terus ini gimana bisa dikenal atau orang tahu Pak Ridwan bisa ngebantu? Apakah ada sempat pasang iklan atau di mana? Cara mengetahuinya gimana ngomongin Pak Ridwan ini? Jadi gini ya, saya masuk di salah satu grup page-nya BMISA ya. Oh iya. Okay. Nah, di situ saya mungkin dikenal satunya. Oh, iya. Kedua, karena orang yang udah kenal itu dari mulut ke mulut, dari teman ke teman, begitu ya. Dulu saya sebetulnya ramenya pendampingan itu bukan mereka yang cuti ke Saudi, tapi cuti yang ke Dubai, cuti yang ke negara Qatar, ke negara Oman, atau ke Asia gitu ya. Itu hanya sebatas kita misalkan, Pak saya mau dong didampingi untuk pembuatan PCR-nya, karena saya dari daerah, tolong disediakan sekalian transportasinya. Oke, kita sediakan, kita antar gitu ya. Di situ dari mulut ke mulut, dari teman ke teman, sampai saya dikenal. Karena saya share juga, terus terang saya share itu selain saya pendampingan, maka saya share hari ini yang terbang itu siapa. Misalkan yang hari ini misalkan terbang atas nama, makanya saya share. Untuk apa? Share itu selain jiwa marketing saya, ya, tetapi
Ini loh pekerjaan saya membuktikan. Ini loh rasa terima kasihnya dari teman-teman kita. Ini loh dia udah bahagia bisa kembali lagi untuk membuktikan. Jadi saya tidak hanya saya memperkenalkan pendampingan saya, sekaligus saya membuka marketing, sekaligus saya membuka edukasi. Ya, gimana sih PMI yang nyaman dan aman itu untuk kembali lagi pasca cuti itu? Tidak hanya ujuk-ujuk berangkat kita ke bandara akhirnya mentah, tapi kita memperkenalkan gimana caranya untuk bisa terbang kembali lagi ke Saudi Arabia dengan aman, nyaman, tanpa ada kendala. Begitu. Iya, saya kira ini cukup menarik kalau terus kita teruskan nih Pak. Cuma masalahnya kita terbatas oleh waktu. Tadi setidaknya Pak Ridwan sudah memberi penjelasan bahwa PMI yang mau kembali lagi ke Arab Saudi itu persiapan dokumen itu sangat-sangat vital ya, nggak bisa ditawar-menawar. Dan dokumen apa saja yang harus disiapkan tadi sudah disebutkan dari tiketnya, dari visa yang masih berlaku, visa re-exit ya atau re-entry, kemudian dari PCR yang harus berasal dari rumah sakit yang ditentukan oleh pemerintah Arab Saudi Pak ya. Dan juga kalau belum divaksin 2 kali di dalam Arab Saudi itu mau nggak mau harus dikarantina selama 5 hari. Dan karantina ini harus membooking hotelnya melalui website yang terkait atau marbut tadi dengan maskapai penerbangan. Dan harganya memang rata-rata harganya memang cukup mahal Pak, 2.000-an. Artinya ya cukup harus siap dengan kantong juga ini. Mungkin gini Pak, karena kita punya 2 menit lagi nih waktunya. Saya ingin memberikan waktu tersisa ini ke Pak Ridwan untuk memberi ya kata terakhir gitu ya. Maksudnya pesan apa yang paling ditekankan dalam proses penerbangan kembalinya pasca cuti ke Arab Saudi untuk kita teman-teman kita dan saya juga. Terima kasih Pak. Silakan Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pesan saya kepada para pahlawan devisa pejuang keluarga, jadilah TKI yang mandiri, tidak bergantung kepada apa yang didapat, dan dapatkanlah sesuatu hal itu yang memang membuat kita bisa kembali lagi dengan aman dan nyaman. Saran saya dan pesan saya kepada PMI yang cuti, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita temukan, kalau sumbernya yang tidak bisa dipercaya, itu jangan mau langsung saja kita menjudge bahwa ini ternyata tidak bisa. Tapi jadilah PMI atau TKI cuti ini yang cerdas. Dalam arti cerdas bisa memahami situasi dan kondisi di masa pandemi. Jangan mengeluh ketika kita terjadi ada kendala, tapi belajarlah untuk bisa memperbaiki diri, berilmulah atau mencari informasilah kepada orang yang bisa benar-benar bisa memberikan informasi dapat diterima dari sumber-sumber yang memang dianggap menjadi valid atau keabsahannya. Karena terkait dengan gitu, saya meminta kepada para PMI cuti, pahlawan devisa dan pejuang keluarga, tetaplah berkarya, tetaplah berjuang di negeri orang, tetaplah menjunjung tinggi harkat martabat negara kita, tetaplah menjadi TKI yang bisa dipandang tidak dipandang sebelah mata, dalam artian berjuang di negeri orang, tetap kita juga di mana di bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jangan teruslah kita membawa harkat martabat negara kita di mana kita mengerjakan di negeri orang. Dan salam saya, tetap semangat, jangan kendor. PMI cuti tidak ada, dalam artian gini, PMI cuti berhak dan pasti akan kembali lagi. Tidak ada keterangan yang cuti tidak bisa kembali lagi. Sampai kapanpun yang cuti berhak dan wajib dan bisa kembali lagi. Begitu Mas Heran. Insya Allah. Terima kasih banyak Jazakallahu khair Pak Ridwan. Dan nanti kalau ada dinamika terbaru terkait dengan penerbangan PMI ke Arab Saudi, kita akan undang lagi nih Pak Ridwan untuk ngobrol-ngobrol lagi. Siap Mas Heran. Terima kasih saya sekali lagi. Terima kasih dan sangat apresiasi. Dan semoga rekan-rekan bisa mengambil manfaat dari obrolan kita pada sore hari ini atau malam hari di Arab Saudi. Baik, akhirul kalam Pak Ridwan, kita tutup acara ini. Dan saya akan matikan siaran langsungnya dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Assalamualaikum.